Aku marah ketika mengatakan, pokoknya, aku mendengarkan kakek dan menikah dengan Ye Chen. Tetapi sampai sekarang bahkan selembar saham pun dari Lin Group belum dialokasikan untuk keluarga. Aku bangun lebih awal dari siapapun dan pulang lebih larut dari siapapun, tetapi gaji yang aku dapatkan lebih rendah dari siapapun. Aku marah ketika mengatakan ini, sangat marah. Saudara Ye, minumlah. Aku sudah melakukannya, dan kamu juga harus. Lin Xinyi mulai menangis dengan keras dengan rona merah yang sangat jelas di pipinya. Sebelum aku menyadarinya, aku sudah minum selama hampir 1 jam dan telah mengganti piring buah dan makanan ringan beberapa kali. Cangkir di tangan Lin Xinyi diisi berkali-kali. Meskipun hampir setengahnya adalah jus, dia tetap meminum hampir sebotol minuman keras. Ini benar-benar di luar toleransi alkohol normal Lin Xinyi. Pada saat ini, kekuatan bom laut meledak. Membuatnya benar-benar tenggelam dalam mati rasa alkohol. Dia mulai melampiaskan ketidakpuasannya di dalam hatinya dan mulai melampiaskan rasa sakitnya kepada Ye Chen, kakeknya, neneknya, dan segalanya. Bab 446 Istri Raja Naga Bermulut Bengkok ini keterlaluan. Era apa ini? Tidak bisakah kita membuat keputusan sendiri tentang pernikahan? Bahkan jika orang tua Anda tidak apa-apa, apakah mereka dapat memaksa Anda untuk menikahi seseorang yang tidak Anda sukai? Yang terpenting, pria ini hanyalah seorang gigolo. Itu terlalu banyak. Yelang yang kering meminum semuanya dalam satu tegukan, sangat murah hati. Ketika Lin Xinyi yang pusing mendongak, dia melihat Yelang memegang cangkir terbalik tanpa setetes anggur pun tersisa. Saudara Ye, kamu sangat murah hati. Xiao Yu, isi gelas saya lagi. Lin Xinyi, yang tidak terlalu pandai minum, sekarang menarik Xiao Yu untuk menuangkan anggur ke dalam gelasnya dan tidak lupa menambahkan jus. Seolah-olah, selama jus buah ditambahkan, apa yang dia minum bukanlah minuman keras. Xinyi, kamu tidak bisa minum lagi, kamu sudah mabuk. Xiao Yu menarik Lin Xinyi dan menghiburnya dengan suara pelan tapi dalam situasi ini, dan bertemu dengan orang kepercayaannya, Yelang. Bagaimana bisa Lin Xinyi menyerah begitu saja? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mabuk. Ini baru permulaan, aku tidak pernah mabuk ketika minum dengan klien di perusahaan. Aku tahu betul kapasitas minumku sendiri. Isi penuh. Lin Xinyi berteriak dan berinisiatif untuk bersulang, lalu dia pindah dari seberang untuk duduk di sebelah Yelang. Dari yang awalnya hormat menjadi berangkulan kemudian. Hubungan antara keduanya berkembang pesat. Bahkan Ye Chen, yang telah tinggal bersama Lin Xinyi selama 3 tahun, tidak pernah memiliki kontak yang begitu intim dengannya. Tidak mungkin. Wanita ini terlalu waspada. Jika dia benar-benar tidak mengerti apa itu bom laut. Dia tidak akan jatuh sampai titik ini. Selama dia sedikit mabuk, dia akan tutup mulut dan tidak minum setetes alkohol pun. Tetapi bom laut itu adalah orang-orang minum terlalu banyak alkohol tanpa menyadarinya dan pada saat efek sampingnya mengenai mereka, semuanya sudah terlambat. Saudara Ye, aku tahu identitasmu. Kamu adalah pewaris masa depan keluarga Ye di ibu kota, kan? Aku sudah tahu sejak lama, tapi aku pura-pura tidak tahu. Hei, liciki aku. Jangan marah, ya? Aku tidak bisa menahannya. Di perusahaan, jika aku tidak menyembunyikan niatku, aku tidak tahu berapa banyak orang yang ingin menindasku. Aku tidak sebodoh itu. Aku tidak akan membiarkan orang-orang itu menindasku. Bahkan jika Ye Chen ingin memanfaatkanku, itu hanyalah mimpi bodoh. Aku sangat senang bertemu denganmu malam ini. Aku merasa toleransi alkoholku beberapa kali lebih baik dari biasanya. Bahkan jika aku mendapatkan sebotol minuman keras lagi, aku bisa menghabiskannya dalam sekali teguk. Peng Lin Xinyi menari dan menarik lengan Yelang. Dia sangat bersemangat sehingga ketika dia berdiri seluruh dunia berputar dan kepala Yelang terbagi menjadi 3. Tepat ketika dia dengan bangga mengatakan bahwa dia bisa minum botol lain secara gratis. Dia jatuh di sofa dengan bunyi gedebuk kepalanya berdengung dan dia kehilangan kesadaran penampilan mabuk Xiao Yu memudar dan dia menjadi serius. Kondisi mabuknya sebelumnya hanyalah sebuah penyamaran dan dia sebenarnya tidak minum sebanyak itu. Sebaliknya upaya berulang Yelang mengundang Lin Xinyi untuk memaksanya minum berubah dari bermalas-malasan di awal menjadi minum 1 cangkir demi cangkir kemudian. Dan minum hampir 2 botol anggur putih yaitu 2 kilogram jika itu adalah orang biasa. Dia pasti sudah tidak sadarkan diri sejak lama. Xiao Yu pergi ke dapur dan membawakan secangkir sup penghilang mabuk. Berkata dengan nada peduli, Tuan Ye, minumlah sup penghilang mabuk. Aku membuatnya khusus karena aku takut kamu akan minum terlalu banyak. Yang akan buruk bagi perut dan hatimu. Yelang melambaikan tangannya. Ini hanyalah permulaan jumlah ini seperti berkumur atau minum sup penghilang mabuk ini benar-benar membuat keributan besar. Belum lagi kebugaran fisiknya saat ini yang 1100 poin sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Metabolisme dan sirkulasi darahnya juga jauh lebih cepat daripada orang biasa minum 1 atau 2 kilogram arak putih sama seperti berkumur mulutnya. Bahkan dengan tubuh dari kehidupan sebelumnya yang hanya memiliki kekurangan ginjal 6 poin ketika dia pertama kali datang ke sini. Dia masih seorang pembunuh yang hebat di meja makan. Biasanya, mitra bisnis itulah yang mabuk olehnya. Yang sedikit tidak biasa adalah dia membuat mitra bisnis dan adik laki-lakinya mabuk. Dia tampil sangat baik sehingga bartender pun harus berlutut di hadapannya sup penghilang mabuk. Yelang tidak pernah melakukan hal memalukan seperti ini dalam 2 kehidupannya kemudian Xiao Yu meletakkan sup penghilang mabuk di atas meja dengan ragu-ragu. Melirik Lin Xinyi yang jatuh di sofa dengan sedikit kekhawatiran di hatinya tidak peduli apapun, Ruby Lin memperlakukannya sebagai sahabatnya.
Tetapi dia menempatkan dirinya pada posisinya dan bersekongkol melawannya. Tak pelak ada sedikit rasa bersalah di hatiku. Tapi saat dia menghibur dirinya sendiri, dia merasa lega lagi, berpikir bahwa jika Lin Xinyi meninggalkan Ye Chen dan mengikuti Ye Xiao, hanya akan ada manfaat dan tidak ada salahnya. Jadi dia merasa lega. Lalu Tuan Ye, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apalagi yang bisa kita lakukan? Bukankah ada tempat untuk beristirahat di kafe? Ye Lang mengedipkan mata. Xiao Yu mengerti, menggendong tubuh Mungil Lin Xinyi dan naik ke atas. Setelah beberapa saat, Lin Xinyi, yang benar-benar kehilangan ingatannya, digendong ke ruang santai di lantai atas dan diletakkan di ranjang sederhana setinggi 1,5 meter. Tuan Ye, mohon sedikit lebih lembut. Bagaimanapun, hubungan Xinyi dengan Ye Chen hanya sebatas nama. Sampai sekarang dia adalah seorang gadis perawan yang tidak punya apa-apa. Xiao Yu mengatakan ini dengan sengaja, melirik Lin Xinyi yang sedang tidur. Sambil mengerutkan bibirnya, tidak tahu apakah dia khawatir atau cemburu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi, tidak berani mengganggu perbuatan baik Ye Xiao. Kamu mau kemana? Ye Lang meraih lengan Xiao Yu. Pergi keluar. Xiao Yu tampak curiga. Menatap mata Ye Lang lagi, ada sedikit war. Mungkinkah Tuan Ye ingin membunuh dua burung dengan satu batu? Tuan Ye, ini pertama kalinya Xinyi bertemu denganmu. Jika sesuatu seperti itu terjadi, aku khawatir itu akan menjadi kejutan yang terlalu besar untuk dia terima. Sebaiknya kau menghabiskan malam sendirian bersamanya. Xiao Yu dengan tulus berpikir dari sudut pandang Ye Lang meskipun dia tidak keberatan dengan hal ini, Lin Xinyi pasti keberatan dengan hal-hal itu. Jika situasinya benar-benar berkembang sampai titik itu pasti akan lebih banyak menimbulkan kerugian daripada kebaikan. Siapa bilang aku membuat Lin Xinyi mabuk hanya untuk tidur dengannya? Ye Lang memutar matanya setelah semua keributan Xiao Yu salah paham dengan motifnya. Apakah dia tipe pria yang tidak bisa berjalan ketika melihat seorang wanita tidur dengan Lin Xinyi selama semalam? Omong kosong apa ini? Tidakkah kau lihat siapa yang berdiri di belakang Lin Xinyi? Itu Ye Chen, Dewa Perang di Utara. Raja Naga bermulut bengkok yang legendaris. Jika benda ini marah, tidak semudah yang dibayangkan untuk menghadapinya, kecuali kau menampar wajahnya sampai mulutnya robek. Nilai kekuatannya sangat tinggi. Tentu saja, yang paling penting adalah Lin Xinyi bukanlah tipe gadis yang sembarangan. Atau mungkin mereka seperti Qiu Jiwer, yang tidak punya pasangan, dingin di luar tetapi hangat di dalam, dan begitu ada kemajuan substansial. Mereka dapat menggunakan ini sebagai kesempatan untuk terus mengembangkan hubungan. Lin Xinyi berbeda, dia memiliki suami. Meskipun hatinya tidak bersama Ye Chen, dia masih memiliki perasaan khusus untuknya. Itu tidak ada hubungannya dengan cinta. Tetapi bahkan jika itu seekor anjing yang Anda pelihara di rumah selama 3 tahun, tidak mungkin Anda tidak memiliki perasaan sama sekali, kan? Begitu Ye Lang benar-benar membuat kemajuan substansial saat bertemu Lin Xinyi untuk pertama kalinya, tidak hanya Lin Xinyi tidak akan memiliki terlalu banyak kekhawatiran. Itu bahkan mungkin mengimbangi ketidakpuasannya terhadap Ye Chen di dalam hatinya dan kemudian dia akan merasa lebih berhutang budi. Bab 447 Lin Xinyi menyalahkan dirinya sendiri. Bagaimanapun Lin Xinyi adalah wanita yang baik hati. Ye Chen bekerja keras sebagai pengasuh selama 3 tahun. Tetapi pada akhirnya dia dikhianati olehnya. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia tidak benar. Selain itu, Ye Lang dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Tidak perlu terburu-buru dalam hal ini. Yang dia inginkan adalah menggunakan Lin Xinyi untuk memeras lebih banyak nilai penjahat takdir Ye Chen. Dia ingin menciptakan jurang yang tak teratasi antara Lin Xinyi dan Ye Chen sebanyak mungkin. Jika Ye Lang dan Lin Xinyi ingin terus menciptakan jurang, mereka tidak dapat berkembang secepat itu. Anda harus menggunakan satu identitas untuk terus menggali. Membuat jurang antara Ye Chen dan Lin Xinyi semakin dalam dan semakin lebar. Singkatnya, Ye Lang menggunakan Lin Xinyi untuk menipu anak keberuntungan, Ye Chen. Terus terang, Ye Lang berencana untuk sementara waktu bergaul dengan Lin Xinyi dalam identitas lain. Misalnya, sahabat. Tuan Yeho, bagaimana kalau kita keluar di sini di depan Xinyi? Aku khawatir dia akan menyadari sesuatu yang aneh. Di ruang santai Xiao Yu berbisik dengan sedikit khawatir meskipun dia mengatakan bahwa tubuhnya sangat jujur dan dia bersandar di lengan Ye Lang. Dibandingkan dengan gadis-gadis seperti Su Xiao Xiao yang bisa masuk dan keluar villa secara normal. Statusnya jauh lebih rendah, bahkan jika dia ingin pergi ke villa sekali saja, dia harus mencari alasan yang paling tepat. Dia tidak tahu sudah berapa lama sejak dia merasakan pelukan hangat Ye Xiao. Bahkan jika Tuan Muda Ye tidak memiliki latar belakang yang mengerikan seperti itu, pria seperti itu tetap bisa membuat Xiao Yu kehilangan akal sehatnya karena nafsu. Bersedia untuk tinggal bersamanya selamanya? Maksudmu kamu takut mengganggu Lin Xinyi? Apakah kamu percaya itu? Bahkan jika kamu menyalakan petasan di ruangan ini, dia sama sekali tidak akan menyadarinya. Ye Lang terkekeh. Sudut mulutnya sedikit terangkat membentuk sebuah busur main-main saat dia tertawa. Dia menyadari ada sesuatu yang salah dan menghaluskan mulutnya dengan tangannya. Di salinan menantu Raja Naga, tidak diperbolehkan memiliki mulut yang bengkok. Xiao Yu tidak percaya dan merasa bahwa apa yang dikatakan Ye Lang sedikit berlebihan. Namun, ternyata kata-katanya tidak berlebihan sama sekali. Karena tidak lama kemudian, petasan benar-benar diserahkan di kamar. Lin Xinyi yang kehilangan ingatannya tidak hanya tidak bereaksi sama sekali, dia bahkan berbalik tanpa sadar dan terus tidur. Ding selamat kepada host atas kontribusi tanpa pamrihnya, hadiah nilai penjahat takdir 100. Ding selamat kepada host karena telah peduli terhadap wanita muda yang ditinggalkan, hadiah nilai penjahat takdir 200.
Ding selamat kepada host karena berfokus dengan sepenuh hati pada wanita muda yang sama. Selamat kepada host karena mendapatkan nilai penjahat takdir 500 ding karena host terlalu menuruti keinginan wanita. Serangan kritis diberikan selamat kepada host karena mendapatkan nilai penjahat takdir 1000. Keesokan harinya saat tengah hari his. Suara orang yang terengah-engah terdengar di ruang santai Lin Xinyi, linglung kepalanya terasa sedikit bengkak. Dia memegangi dahinya, menyipitkan mata indahnya karena sakit, dan bangun. Dia membuka matanya dan menatap wajah tampan yang berbaring di sampingnya dan matanya tiba-tiba melebar. Ini. Apa yang sedang terjadi? Lin Xinyi berteriak keras ketakutan. Cih, siapa yang berteriak begitu keras pagi-pagi begini? Apakah kamu membuat kebisingan? Ye Lang mengutuk dengan jijik menyebabkan Lin Xinyi yang berada dalam keadaan sangat terkejut menutup mulutnya. Ini adalah tindakan darurat setara dengan mencabut saklar daya dan tidak ada suara yang bisa dibuat. Dia tahu bahwa dia tidak mampu menyinggung pria di sebelahnya apapun yang terjadi. Ye Lang perlahan membuka matanya dan melihat Lin Xinyi di sampingnya. Dia duduk dengan kaget dan bertanya dengan ngeri. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Lin Xinyi panik, sedih, dan ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia tidur di ranjang yang sama dengan seorang pria, yang benar-benar di luar pemahamannya. Ye Lang mengangkat selimut, melihat pemandangan di dalamnya, dan menarik napas dalam-dalam. Memalingkan kepalanya dan menatap Lin Xinyi dan berkata, pakaianku masih di sana, di mana pakaianmu? Lin Xinyi juga mengangkat selimut dan melihat. Punya saya juga masih di sana. Panggil. Ye Lang menghela napas lega. Aku sangat takut. Kupikir aku minum terlalu banyak tadi malam dan tidak sengaja melakukan sesuatu padamu. Untungnya tidak terjadi apa-apa, jika tidak, hubungan antara kita berdua akan sulit dijelaskan. Anggur ini benar-benar hal yang buruk. Kamu mabuk tadi malam dan terus memaksaku minum. Aku hanya bisa minum sebanyak itu sehingga aku akan mudah kehilangan ingatan jika minum terlalu banyak. Maaf, Lin Xinyi tidak lagi dapat mengingat kejadian saat dia mabuk. Dia hanya merasa pusing dan matanya sedikit merah. Dia ingin menangis, tetapi dia tidak berani menangis di depan Ye Lang karena takut membuat maratuan muda di sebelahnya. Kenapa kamu ingin meminta maaf? Kamu seorang gadis, bahkan jika seseorang perlu meminta maaf, seharusnya aku. Ye Lang menggelengkan kepalanya dengan pahit. Tapi aku benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Pokoknya, aku tidak bermaksud begitu. Untungnya, tidak ada kesalahan besar yang dibuat. Aku tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. Jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, hubungi saja aku. Ini kartu namaku. Ye Lang tampak gugup. Seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia menghadapi hal seperti itu. Tanpa berpikir, dia meninggalkan kartu nama untuk menangani akibatnya. Lalu meninggalkan ranjang bayi dan berlari keluar dengan sepatu yang sudah dipakai segera setelah dia pergi. Xiao Yu masuk dengan membawa sup penghilang mabuk. Dia melirik keluar pintu sebelum berbalik untuk melihat Lin Xinyi dan bertanya. Apa yang terjadi? Mengapa kakak pergi? Aku tidak bisa menjelaskannya. Lin Xinyi mengatupkan bibirnya, matanya merah, dan dia menutupi kepalanya kesakitan. Bagaimana aku bisa tidur di ranjang yang sama dengan Ye Xiao? Aku punya suami. Tidak peduli seberapa besar aku tidak punya perasaan pada Ye Chen, dia adalah suami yang dipilih oleh kakekku. Bahkan jika kami akan bercerai di masa depan, bahkan jika tidak ada apapun yang terjadi di antara kami. Bahkan jika aku ingin mencari pasangan masa depan, aku harus menunggu sampai aku benar-benar memutuskan hubunganku dengan Ye Chen. Sekarang, kenapa sekarang? Aku wanita yang sangat tidak bermoral. Minumlah sup penghilang mabuk ini. Xiao Yu membawa sup itu kepada Lin Xinyi dan menjelaskan dengan getik. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kamu minum terlalu banyak tadi malam dan terus meminta kakak Ye untuk minum. Setelah melakukannya berkali-kali, bahkan jika kamu melakukan dalam jumlah besar, kamu tetap akan kehilangan ingatan. Tentu saja, ini juga salahku. Seharusnya aku tidak mengeluarkan anggur. Aku minum terlalu banyak dan menyebabkan begitu banyak masalah. Aku juga mabuk tadi malam dan minum cukup banyak. Aku juga mabuk. Untungnya, kamu bertemu dengan saudara Ye. Jika itu pria lain, saya khawatir dia akan memanfaatkan kesempatan ini dan melakukan sesuatu padamu. Saya tidak akan pernah minum lagi. Lin Xinyi menutupi kepalanya dengan penyesalan dan menyalahkan diri sendiri. Terisak tak terkendali. Untungnya, saya bertemu Ye Lang. Jika itu orang lain, itu akan benar-benar terlambat. Jika itu orang lain, dalam keadaan tidak sadar seperti itu, dia bahkan tidak akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Dan akan benar-benar berada di bawah belas kasihan orang lain, yang akan membenarkan nama menjadi tidak senonoh. Bahkan sekarang, dia tidak bisa menerimanya dalam hatinya. Setelah tidur di ranjang yang sama dengan Ye Lang selama sepanjang malam, pikirannya benar-benar kacau. Bukannya dia membenci Ye Lang, tetapi dia merasa bahwa dia tidak bisa melakukan ini dengan statusnya saat ini. Dan dia merasa sangat kasihan pada Ye Chen, bahkan jika itu hanya pernikahan, hanya nama dia juga merasa seperti dia sedang menaruh topi pada Ye Chen. Bab 448 musuh Ye Chen. Di sisi lain Ye Lang yang meninggalkan kafe tidak langsung kembali ke villa tetapi pergi ke kediaman saudara kembar yang cantik. Xiao Cucu membuka pintu dan terkejut melihat bahwa Ye Lang yang membunyikan bel pintu tuannya. Kenapa itu Anda? Ye Lang tersenyum lembut. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan pada kalian berdua. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Kami berdua awalnya ditugaskan untuk pergi ke kota Tianhai untuk melindungimu. Kenapa repot-repot datang ke sini secara pribadi? Xiao Cucu sangat malu hingga tidak bisa berbicara.
Kedua saudara itu seharusnya menjaga Yelang seperti yang diperintahkan, tetapi sekarang Yelang memiliki sesuatu untuk dilakukan dan datang ke sini secara pribadi. Yang benar-benar merupakan kelalaian tugas dari kedua saudari itu. Siapa itu? Siapa di sini? Sebuah suara jernih terdengar dari dalam apartemen. Xiao Bingbing terbalut handuk mandi seputih salju. Dengan rambut basahnya yang terbungkus handuk, dia mengenakan sandal dengan air menetes dari kakinya. Sudah jelas dia sedang mandi ketika mendengar suara itu. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengeringkan rambutnya, dan dia bergegas untuk melihat. Tuan Yu, mengapa Anda di sini? Mengapa Anda masih berdiri di luar pintu? Kakak, ini benar-benar salah Anda. Mengapa Anda menghalangi orang di luar pintu? Xiao Bingbing terkejut pada awalnya, lalu menoleh ke saudara perempuannya, memutar matanya dengan kesal, lalu membuka pintu, memberi jalan untuknya. Dan menarik Yelang untuk duduk di sofa di ruang tamu. Tanpa berganti pakaian, dia mengikat handuk mandi menjadi simpul. Menyeka rambutnya, dan pergi membantu menyajikan teh dan air. Tuan Muda Ye, Anda diberkati hari ini. Ini adalah teh yang ditanam di gunung guru kami. Ia memiliki sejarah ribuan tahun dan dibudidayakan dengan hati-hati di lingkungan yang indah. Ini sama sekali tidak kalah dengan Dahong Pao dari Gunung Wui. Xiao Bingbing mengeluarkan teh dari dasar kotak. Bahkan gurunya tidak bisa sering minum barang ini, itu sangat berharga baginya. Sudut mulut Xiao Cucu berkedut, belum lagi dia dimarahi oleh kakaknya, dari mana dia mendapatkan teh ini. Teh ini khusus disediakan untuk guru, bahkan kakak senior tidak memilikinya di stok. Dari mana kamu mendapatkannya? Xiao Cucu bertanya. Kakak, kamu tidak ingin mengadu kepada guru, kan? Kita saudara perempuan, kembar dari ibu yang sama. Xiao Bingbing melancarkan serangan lembut. Xiao Cucu terlalu malu untuk menonton. Apakah dia tipe orang yang akan mengeluh? Namun, Xiao Bingbing tahu bahwa dia adalah saudara kandung perempuannya. Jadi mengapa dia tidak pernah mengungkapkan teh berkualitas tinggi seperti itu kepadanya? Dia berkata dengan dingin, jika guru tahu bahwa di antara murid-muridnya ada pengkhianat seperti kamu, dia pasti akan sangat marah padamu. Xiao Bingbing berkata dengan marah. Tidak mungkin, Xiao Cucu bertanya dengan tegas. Apa menurutmu kamu tidak mengkhianati keluargamu? Xiao Bingbing menggelengkan kepalanya. Tidak takut sama sekali dengan keseriusan kakaknya. Aku tidak membantah ini, aku hanya tidak setuju kamu menyalahkanku sendirian. Orang yang memimpin dalam mencuri daun teh adalah Ning Qian. Saya hanya kaki tangan. Untuk total beberapa tael teh. Qian dan saya hanya mengambil 5 sen, yang jika dijumlahkan menjadi 5. Jika Anda mengatakan saya seorang pengkhianat, saya tidak akan menyangkalnya. Tetapi jika Anda mengatakan saya satu-satunya, aku, Xiao Cucu terdiam dan memutar matanya. Dia merasa bahwa dia telah meremehkan ketebalan adiknya sendiri. Dia terlalu malas untuk membuat tuduhan yang tidak perlu, jadi dia duduk di sofa, menuangkan secangkir teh untuk Yelang, dan menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri. Meneguknya, dan menyipitkan mata indahnya dengan puas. Rasanya lembut dan beraroma, dan setelah menelannya, aromanya tertinggal di bibir dan gigimu. Berhematlah, minumlah sedikit saja dengan teh sesedikit itu, tidak cukup untuk menyeduh beberapa teko. Jika 2,5 sen teh ini habis, aku tidak tahu kapan aku bisa mencuri lagi dari tuan. Jangan sia-siakan. Xiao Bingbing merasa sangat tertekan ketika dia melihat saudara perempuannya meminum sepertiga teh dalam satu tegukan. Jika dia tidak memegang-gagangnya, dia pasti sudah merebut cangkir teh dari tangannya sekarang. Minum. Minum, sial. Yelang meminum seluruh cangkir teh dalam sekali teguk seperti sapi mengunyah bunga peoni. Dia memuji teh yang enak dan langsung ke intinya. Saya datang kepada Anda kali ini karena saya ingin merepotkan Anda untuk membantu sesuatu. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan melindungi keselamatan saya. Terserah Anda sepenuhnya untuk memutuskan apakah Anda bersedia atau tidak. Saya tidak akan menentang keinginan Anda. Ada apa? Jika saya bisa membantu, aku pasti akan membantumu, bahkan jika adikku tidak senang tentang hal itu. Xiao Bingbing setuju tanpa ragu sebelum dia tahu apa itu. Pada saat yang sama, dia menuangkan secangkir teh untuk Yelang dan berkata dengan perhatian. Teh ini dibudidayakan dengan hati-hati dan berharga. Minum lebih banyak akan baik untuk tubuhmu. Xiao Cucu memelototi adiknya. Bagaimana ini bisa disebut saudara perempuan? Ini jelas mantel musim dingin yang bocor udara. Siku orang lain ditekuk keluar. Tetapi saudara perempuan ini jelas-jelas membengkokkan sumbu pinggulnya ke arah Yelang. Xiao Cucu merasa tidak enak di dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya. Jadi dia hanya bisa berkata dengan getir, Tuan Muda Ye Donte, jangan dengarkan omong kosong Bingbing. Kau menyelamatkan kami dua bersaudara dari air dan api kalau bukan karenamu. Aku khawatir kami berdua bersaudara akan menjadi jiwa-jiwa mati dalam perangkap Chen Fan. Bahkan jika tidak ada perintah dari atas, asalkan kau mengucapkan satu kata, aku akan melewati gunung-gunung pedang dan lautan api tanpa ragu-ragu. Yelang meminum setengah cangkir teh lagi, tersenyum, dan berkata langsung, Dewa Perang Wilayah Utara sekarang berada di Kabupaten Jiangnan. Dia memiliki beberapa musuh, dan dia mungkin menyerang salah satu dari mereka malam ini. Tetapi di antara musuh-musuh Dewa Perang Utara, beberapa tidak bisa dibunuh untuk saat ini dan masih berguna bagi saya. Saya butuh Anda untuk membantu saya melindungi orang-orang ini. Ini sangat norak. Ye Chen, menantu Raja Naga dengan mulut bengkok, juga memiliki musuh yang menyebabkan keluarganya hancur. Namun, Ye Chen, yang sudah menjadi komandan 1 juta tentara Angkatan Darat Utara, baru mengetahui siapa musuhnya 3 tahun setelah dia pindah ke Kabupaten Jiangnan. Adapun mengapa Ye Chen begitu hebat, tetapi butuh 3 tahun baginya untuk menemukan musuhnya. Yelang juga tidak tahu tentang bag ini. Jika Anda ingin tahu, Anda harus bertanya kepada penulis karya aslinya. Musuh Dewa Perang Utara, tangan Xiao Bingbing yang memegang cangkir teh bergetar.
Dan dia bahkan tidak menyadari bahwa tehnya tumpah. Dia berseru, Anda ingin kami para saudari melindungi Dewa Perang Utara dari musuh-musuhnya. Bukankah ini sama saja mencari mati? Jika aku dan adikku mengepung mereka bersama-sama, aku khawatir kita akan mati. Xiao Cucu tersenyum pahit. Tuan Muda Ye, bukan berarti kami berdua takut mati, tetapi orang yang ingin dibunuh oleh Dewa Perang Utara, kami berdua sendirian. Tidak peduli berapa banyak yang kami bayar, tidak bisa melindunginya. Anda tidak perlu menghadapi Dewa Perang Utara secara langsung. Untuk saat ini, kamu hanya perlu melindungi satu orang. Serahkan sisanya padaku. Ye Lang memegang cangkir teh di tangannya. Memperhatikannya dengan seksama, lalu mengangkat kepalanya dan terkekeh. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan kalian berdua melakukan sesuatu yang bisa membunuh diri sendiri. Bahkan jika kamu tidak membuat masalah untukku, akan ada seseorang yang akan melakukannya. Xiao Cucu menoleh dan melirik adiknya. Lalu melihat kembali ke arah Ye Lang dan mengangguk, oke, beres. Saat itu, Tuan Ye akan mengatakan satu. Bab 449 dendam antara Zhao Mingyue dan Ye Chen Kabupaten Jiangnan di pintu masuk Lin Group Corporation. Di tangga tidak jauh dari sana, Ye Chen sedang berjongkok dengan sebatang rokok di mulutnya, dan sebuah skuter listrik kecil diparkir di sebelahnya. Dia menatap Long Ju yang mendekatinya lagi dan berkata dengan tidak senang, kalian ini, apa tidak ada kerjaan lain sepanjang hari? Kerja kalian hanya mengikuti saya terus, ya? Kalau tidak ada kerjaan, kenapa kalian tidak pergi dan lebih banyak berinteraksi dengan perempuan? Kamu sudah tua tapi masih saja sendiri. Apa kamu tidak malu? Long Ju menggelengkan kepalanya dan berkata dengan benar, perempuan hanya akan memperlambat kecepatan pedangku terhunus. Ye Chen memutar matanya, apa kau berencana telanjang seumur hidupmu? Long Ju menggelengkan kepalanya, aku tidak punya rencana seperti itu. Memulai keluarga dan Ye Chen menampar kepala Long Ju dengan marah, kau tahu itu masalah besar tetapi kau tidak mengejarnya? Apa kau menunggunya mendatangimu? Dengan penampilanmu yang besar dan kuat, tidak peduli seberapa serakahnya seseorang terhadap kekayaan dan ketenaran. Setelah melihat penampilanmu, dia akan khawatir apakah dia dapat menahan kerja kerasmu. Dalam hal ini, kamu masih perlu bekerja lebih keras dan lebih banyak berbicara dengan gadis. Long Ju menghela nafas dan berkata dengan pahit, kita sudah membicarakannya. Mereka bilang ada sesuatu yang hilang di otakku. Aku masih tidak mengerti apa yang ada di pikiran seorang wanita ini. Ternyata jenderal kepercayaan di bawah komandonya ini juga sudah merasakan pahitnya cinta. Lebih dari sekali aku tidak menyadarinya. Dia meletakkan tangannya di bahu Long Ju, menepuknya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, belajarlah lebih banyak di masa depan. Jika kamu tidak ada kerjaan, bacalah beberapa buku lagi, dan kamu akan mengerti. Long Ju tetap menggelengkan kepalanya. Aku telah melihatnya, dan aku tidur sangat nyenyak hari itu. Ding dong, saat ini, nada pesan ponsel Ye Chen berbunyi. Setelah melihatnya, dia berdiri, berjalan ke sisi skuter listrik dan duduk di atasnya. Long Shuai, kamu mau kemana? Apa kamu tidak akan menunggu kakak iparmu? Long Ju meraih sandaran skuter listrik dengan satu tangan. Memandang Ye Chen yang berbalik dan bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Sinyi tidak ada di perusahaan. Dia pergi dinas tadi malam. Saya pikir dia sudah kembali hari ini, tetapi tanpa diduga. Dia masih di dalam mobil. Dia akan langsung pulang nanti, jadi tidak perlu aku menjemputnya. Ye Chen terlalu malas untuk menghibur Long Ju. Orang ini benar-benar sudah gila, kamu bisa membiarkannya pergi ke medan perang dan membunuh musuh. Tetapi mengapa memintanya untuk mencari seorang wanita ini benar-benar terlalu sulit. Kakak ipar dia belum menghubungimu sepanjang hari. Atau mungkin dia sedang sibuk ketika kamu mengiriminya pesan dan tidak membalasnya. Long Ju berbicara terus terang. Ye Chen tiba-tiba memiliki dorongan untuk menamparnya sampai mati. Sialan, ada yang pasti hilang di otakmu. Kenapa kamu mengangkat hal-hal yang tidak relevan? Kamu tahu itu semua di dalam hatimu, tetapi kamu masih mengatakannya dengan lantang. Berusaha membuatnya tidak bahagia, biarkan saja. Jangan cari aku jika kamu tidak ada urusan. Ye Chen mengendarai skuter listriknya dan mengabaikan Long Ju. Menuju sarang tanpa menoleh ke belakang ketika mereka memasuki komunitas dan hendak sampai di rumah. Long Ju menelepon Long Shuai, sesuatu terjadi, dia Ye Chen sangat marah jika kita tidak berada pada jarak tertentu. Aku benar-benar ingin menamparmu, aku tidak memberitahumu barusan. Tapi sekarang setelah aku pulang, kamu mencariku lagi. Jelas sekali kamu mencoba mempersulitku, kan? Suara Long Ju menjadi serius. Ini tentang kasus pembantaian keluarga Ye dan investigasi telah mengungkap hasilnya. Tunggu saja aku di pintu masuk grup Lin. Aku akan segera ke sana. Begitu selesai berbicara, Ye Chen menutup telepon dan bergegas menuju Long Ju. Di satu sisi, dia kembali ke Kabupaten Jiangnan karena dia ingin menjalani kehidupan biasa. Tetapi di sisi lain, dia sudah mencapai kesuksesan dan tidak lagi sama seperti sebelumnya. Semua kejadian di masa lalu satu demi satu bergema di benakku, kebencian yang mendalam dan bekas luka berdarah tidak bisa dilupakan. Hari ini investigasi akhirnya sampai pada kesimpulan. Tidak peduli siapa pihak lawannya, dia akan membuatnya membayar 10 kali lipat atau 100 kali lipat harganya. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Kembali ke pintu masuk grup Lin, Ye Chen menatap Long Ju di depannya dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan dingin, lapor, ya. Long Ju berdiri tegak. Setelah penyelidikan, ditemukan bahwa keluarga Mo Wang dan Chen adalah pemimpin pembantaian keluarga Ye di Kabupaten Jiangnan. Setelah keluarga Ye dibantai, banyak keluarga kecil mengambil keuntungan dari situasi tersebut dan merampok mereka.
Menyebabkan keluarga Ye runtuh dalam sekejap. Keluarga Mo, keluarga Wang, keluarga Chen, apakah ada banyak keluarga kecil? Baiklah, baiklah. Setiap kali Ye Chen menyebut sebuah keluarga, dia berhenti sejenak, seolah-olah dia ingin mengingat asal-usul musuh-musuhnya. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin, siapapun yang mengambil 1 sen pun dari keluarga Ye, saya akan membayar harganya dengan darah. Di antara mereka, yang memberikan pukulan terbesar bagi keluarga Ye adalah keluarga Mo dari Kabupaten Jiangnan. Long Ju melanjutkan laporannya, namun, belum lama ini keluarga Mo disambar petir dan sekarang telah hancur. Kepala keluarga Mo, Mo Kang, dan sejumlah generasi tua yang berpartisipasi dalam kasus ini semuanya telah terbunuh. Siapa yang menghancurkan keluarga Mo? Ye Chen mengerutkan kening. Yelang. Long Ju tidak menyangka bahwa playboy yang dia temui terakhir kali sebenarnya adalah dalang di balik kehancuran keluarga Mo di Kabupaten Jiangnan. Ini melebihi ekspektasinya. Yelang menghancurkan keluarga Mo. Ye Chen mengerutkan kening. Jadi, aku berutang budi padanya. Dia dan Yelang belum pernah bertemu satu sama lain sebelumnya. Entah kenapa, salah satu musuhnya dibunuh oleh Yelang. Meskipun dia mengatakan bahwa dia berutang budi pada Yelang, dia sebenarnya sangat tidak puas dengan Yelang di dalam hatinya. Keluarga Mo harus dihancurkan olehnya, meskipun Mo Kang sudah mati. Keberadaan tokoh kunci lainnya tidak diketahui. Istri Mo Kang, Zhao Mingyue, juga terlibat dalam jatuhnya keluarga Ye. Menurut informasi yang dapat dipercaya, Zhao Mingyue dan kepala keluarga Ye. Ayah Long Shuai pernah berselisih. Sangat mungkin tragedi ini terjadi karena hal ini. Setelah Long Ju selesai berbicara, dia mendongak menatap Ye Chen. Wajah Ye Chen suram seperti air. Selidiki dia secara menyeluruh. Aku ingin melihatnya hidup atau mati. Aku ingin melihat Zhao Mingyue dengan mata kepala sendiri. Long Ju menunjukkan ekspresi pahit di wajahnya. Long Shuai. Ini membutuhkan terlalu banyak otoritas. Aku belum bisa menemukan keberadaan Zhao Mingyue. Aku tidak tahu keberadaannya, seseorang pasti menyembunyikannya dengan sengaja atau keberadaannya melibatkan orang penting kalau tidak. Tidak mungkin tidak ada jejaknya setelah menghilang, bahkan jika itu kematian seharusnya ada jejak yang bisa diikuti. Ye Chen berteriak dengan meragunakan otoritas Raja Utara dan selidiki secara menyeluruh. Dalam 1 jam, saya akan tahu keberadaan Zhao Mingyue. Apapun alasannya, siapapun yang terlibat. Ini terkait dengan kebencian besar yang akan menyebabkan kehancuran keluarga Ye. Tidak peduli siapa yang berdiri di depannya, Ye Chen tidak akan ragu. Siapapun yang berani menghentikannya untuk membalas dendam harus mati. Dia menyipitkan matanya dengan dingin, mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya, mengeluarkan sebatang rokok, dan menyalakannya, menarik napas dalam-dalam. Melihat ke arah utara dan berbicara lagi dengan acuh tak acuh, mari kita pergi ke rumah Wang malam ini, hancurkan seluruh keluarga Wang. Bab 450 keluarga Wang berlumuran darah. Malam itu, Kabupaten Jiangnan, rumah utama keluarga Wang, dihiasi dengan lentera dan bendera warna-warni. Tempat itu dipenuhi dengan tamu-tamu terhormat dan suasananya dipenuhi dengan sukacita dan kebahagiaan. Tuan Wang, selamat. Sungguh suatu alasan untuk perayaan karena Anda memiliki seorang putra. Kepala keluarga Wang tetap setampan dulu. Tuan muda ini sangat tampan. Dia pasti akan menjadi idaman ribuan gadis ketika dia dewasa nanti. Tuan muda itu benar-benar terlihat persis seperti nyonya, seolah-olah mereka diukir dari cetakan yang sama. Kepala keluarga Wang. Wang Qian berusia lebih dari 60 tahun. Ketika dia berusia 40-an, dia menikahi putri dari keluarga besar di ibu kota. Ini membuat keluarga Wang lebih makmur di Kabupaten Jiangnan dan membawa keberuntungan mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, selama lebih dari 10 tahun, tidak ada kabar tentang kelahiran keturunan sampai hari ini ketika bayi laki-laki satu-satunya akhirnya lahir. Hal ini menarik banyak keluarga kaya di Kabupaten Jiangnan untuk datang memberi selamat secara pribadi dan pujian terdengar di mana-mana. Wang Qian tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Memiliki anak di usia tua adalah kegembiraan yang besar. Apalagi, putranya lahir begitu bersih dan tampan yang benar-benar memenuhi salah satu keinginan seumur hidupnya. Sambil memegang gelas anggur, dia terus mengangguk kepada para tamu yang datang dan menyesap anggur dari waktu ke waktu. Berdiri di sampingnya adalah seorang wanita cantik, berusia lebih dari 30 tahun tetapi dengan kulit sehalus bayi. Dia tinggi dan langsing. Dan sama sekali tidak terlihat seperti wanita hamil yang baru saja melahirkan. Faktanya, Yuan Qiu, istri pertama keluarga Wang. Bukan ibu kandung dari anak ini. Bahkan dalam lebih dari 10 tahun sejak dia menikah dengan keluarga Wang. Dia tidak pernah memiliki kontak dekat dengan Wang Qian, apalagi melahirkan seorang anak. Setelah pertemuan singkat, Yuan Qiu minggir dan berjalan bersama seorang wanita tidak mencolok yang mengenakan gaun panjang hitam berongga, kerudung, dan topi hitam. Apakah kamu tidak marah? Wang Qian benar-benar membawa anak yang dilahirkannya di luar kembali ke keluarga Wang dan mengadakan perjamuan besar. Jelas bahwa dia mengumumkan kepadamu bahwa anak ini akan mewarisi keluarga Wang di masa depan. Wanita menawan yang berbicara itu tidak lain adalah Zhao Mingyue yang dilepaskan oleh Yelang. Dia tidak langsung pergi ke keluarga Zhao di ibu kota untuk mencari perlindungan, tetapi malah langsung mencari perlindungan dengan teman masa kecilnya, Wan Qiu. Karena dia tahu bahwa dia sekarang terkait erat dengan keluarga Mo yang dibasmi. Begitu dia terlalu dekat dengan keluarga Zhao, akan sangat mudah bagi keluarga Ye untuk memanfaatkan situasi tersebut dan menindas serta menyerang keluarga Zhao sekali lagi.
Adapun Yuan Qiu, dia tidak jauh lebih tua darinya, dan mereka berdua menikah ke Kabupaten Jiangnan melalui aliansi. Ada lebih banyak hubungan persaudaraan di antara mereka berdua daripada hanya kepentingan. Jangan lakukan apapun untuk mengkhianatiku. Mendengar pengingat Xiao Mingyue, Yuan Qiu tersenyum dan berkata, saya selalu lajang. Setelah menikah dengan keluarga Wang, saya belum melahirkan anak. Untuk keluarga Wang sudah lebih dari 10 tahun. Dia mampu bertahan sampai sekarang untuk melahirkan seorang putra, jadi alasan apa yang aku punya untuk menyalahkannya? Ini hanya pernikahan. Tanpa warna emosional apapun, Wang adalah hal-hal eksternal yang tidak bisa kamu bawa saat kamu lahir dan tidak bisa kamu bawa saat kamu mati. Berikan saja pada bayi ini. Zhao Mingyue menghela nafas dan tersenyum pahit. Kamu memiliki hati yang begitu besar, tapi dia diam-diam menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Karena dia tahu betul kepribadian Yuan Qiu, dia berani menyamar dan datang kepadanya untuk meminta bantuan. Jika itu orang lain, jika mereka tahu keberadaannya, menerimanya hanya akan menjadi kemewahan, dan jika dia tidak dijual, semua orang akan senang. Saat kedua wanita itu berbicara, para tamu sesekali mengalihkan pandangan mereka ke sini. Entah itu Zhao Mingyue yang hanya sosok anggungnya yang bisa dilihat, atau Yuan Qing yang merupakan wanita tertua dari keluarga Wang, keduanya adalah pemandangan yang indah. Dibandingkan dengan gadis-gadis kecil yang murni dan cantik, wanita dewasa seperti itu dipenuhi dengan pesona yang menakjubkan di seluruh tubuhnya. Selain itu, reputasi ibu kota sebelumnya menambahkan lapisan ganda penyangga emosional. Bukankah itu yang disukai pria? Sepertinya beberapa gadis tidak terlalu cantik, hanya berpenampilan biasa, tetapi dengan berdandan sedikit, mengenakan stoking hitam. Dan Valentino, mereka bisa langsung membuat sekelompok pria jatuh berlutut. Bukankah stoking hitam dan Valentino juga yang menambah daya tarik? Belum lagi, daya tarik yang dibawa oleh lingkaran identitas jauh lebih menggoda daripada hal-hal eksternal ini. Yang paling penting adalah Yuan Qiu sangat cantik. Ketika dia berada di ibu kota, dia dikenal sebagai salah satu dari 4 wanita cantik di ibu kota. Sama seperti Zhao Mingyue, yang juga dikenal sebagai Zhao Jia Mingyue. Tidak peduli seberapa baik Zhao Mingyue merawat dirinya sendiri, dia tetaplah seorang ibu, jadi dia kalah dalam beberapa aspek. Tidak seperti Yuan Qiu, lebih dari 10 tahun waktu tidak meninggalkan jejak apapun di wajahnya yang halus. Tetapi telah menambahkan sedikit kedewasaan padanya, membuatnya semakin menawan. Jika Yuan Qiu remaja adalah bunga teratai salju yang murni, maka Yuan Qiu saat ini adalah mawar merah membara yang memancarkan pesona sepanjang waktu. Kamu merawat dirimu dengan baik. Kadang-kadang aku benar-benar iri padamu. Kamu hanya beberapa tahun lebih muda dariku, tetapi kamu memiliki wajah yang lebih cantik dari sebelumnya. Zhao Mingyue melirik Yuan Qiu yang sepertinya memiliki kemampuan alami untuk menarik perhatian dan berbicara dengan iri. Yuan Qiu tersenyum tipis. Mereka hanyalah sekelompok anak muda yang memiliki niat untuk mencuri tetapi tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Siapa yang bisa menarik perhatianku? Bertahun-tahun telah berlalu, dan dia bahkan tidak pernah menatap Wang Qian secara langsung. Apalagi kelompok orang-orang pengecut yang takut mati pada Wang Qian ini. Sama sekali tidak layak untuk diliriknya. Saat ini, di luar pintu keluarga Wang, ada suara-suara kacau, jeritan, dan ratapan satu demi satu. Peng! Terdengar suara keras, dan sesosok manusia langsung mendobrak pintu kayu yang luas dan berguling ke ruang tamu megah keluarga Wang. Muncul di kaki banyak tamu. Segera setelah itu, seorang pria mengenakan topeng hitam muncul di depan gerbang reot keluarga Wang. Wang Qian melihat ini, wajahnya tenang setenang gunung. Dia mengambil beberapa langkah maju, menghampiri bagian depan para tamu, dan menatap langsung ke mata Ye Chen. Tahukah kamu apa konsekuensi dari menerobos masuk ke keluarga Wangku? 12 tahun yang lalu, keluarga Ye dari Kabupaten Jiangnan dihancurkan dalam semalam dan semua anggota yang tersisa, muda dan tua, terbunuh. Apakah kamu, Wang Qian, masih ingat tragedi ini? Wajah Ye Chen muram dan suaranya terdengar seperti dari alam baka. Wang Qian mencibir, jadi, kamu adalah sisa-sisa keluarga Ye. Kamu benar-benar berani, kamu berani menerobos masuk rumah tua keluarga Wangku sendirian. Bahkan jika hari ini adalah hari yang bahagia, aku tidak akan membiarkan belalang sepertimu melompat-lompat di sini. Dia mendengus dingin, dan tiba-tiba penjaga muncul satu demi satu dari kedua sisi ruang tamu, mengelilingi Ye Chen. Sisa-sisa keluarga Ye? Beberapa dari mereka masih hidup? Sayang sekali mereka bertemu dengan orang yang kejam seperti Wang Qian. Bahkan jika mereka tidak mati hari ini, mereka akan menderita siksaan yang tidak manusiawi. Zhao Mingyue mendongak, melirik Ye Chen di pintu, menggelengkan kepalanya, dan tidak merasa kasihan padanya. Tetapi begitu dia selesai berbicara, lusinan penjaga keluarga Wang tidak mampu melawan Ye Chen. Mereka jatuh ke tanah dan mati dengan erangan redam setelah hanya satu jarum perak dilemparkan ke arah mereka. Ini, bagaimana ini mungkin? Wang Qian terkejut setelah tragedi keluarga Mo di Kabupaten Jiangnan, semua keluarga besar merekrut banyak ahli, termasuk Wang Qian, dan menghabiskan banyak uang untuk menyewa para ahli ini. Namun, siapa sangka bahwa para ahli top ini bahkan tidak bisa bertahan satu ronde pun melawan pria bertopeng di depan mereka.